Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film tentang perwira sniper intelijen yang putrinya diculik oleh mafia. Oke, tidak usah berlama-lama dan bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Sam yang saat itu sedang melatih putrinya untuk menembak. Diketahui Sam ini adalah seorang intelijen pemerintah yang sangat ahli dalam menggunakan senjata sniper. Setelah seharian melatih putrinya, Sam pun kembali mengantarkan sang putri ke rumah mantan istrinya. Ternyata Sam sudah lama bercerai dan hak asuh sang putri berada di tangan si mantan istri. Beberapa hari kemudian, kita akan diperkenalkan dengan ketua intelijen Spanyol bernama Billy. Ini orangnya. Saat itu Billy ditemani satu asistennya sedang memantau seorang target yang diyakini sebagai pengedar. Billy ternyata sudah mengerahkan tim lapangan untuk mengawasi target tersebut termasuk Sam yang menjadi sniper. Namun si target pada akhirnya sadar dan ia pun bergegas kabur menghindari anak buah Billy. Billy yang tidak mau kehilangan targetnya, ia pun memaksa Sam untuk langsung saja menghabisi target tersebut. Sam yang tidak mau menolak perintah atasannya, inilah yang dilakukan Sam. Dua hari setelah kejadian itu, terlihat Billy dipanggil oleh Dewan Keamanan. Si Dewan mengatakan kalau penembakan Sam kemarin telah membuat kehebohan di masyarakat Spanyol. Karena ternyata tugas intelijen kemarin adalah menangkap target bukan menghabisi target. Oleh sebab itu, Dewan Keamanan terpaksa memberhentikan Billy termasuk Sam. Mendengar hal tersebut, Billy sempat protes karena seharusnya Dewan Keamanan tidak langsung memecat Billy dan juga Sam. Namun sayang si Dewan tetap pada keputusannya. I don't expect you to, sir. Because God, man, the media are all over. But you're pretty good at. Adegan beralih ke 6 bulan kemudian. Terlihat Sam saat itu dibangunkan oleh pacar barunya karena setiap hari Sam hanya menghabiskan waktu dengan molor sepanjang hari. Si pacar mengatakan kalau Sam seharusnya mencari pekerjaan baru. Kemudian si pacar pamit keluar sebentar untuk membeli bahan makanan yang sebentar lagi akan habis. Beberapa menit setelah itu, Sam mendapat telepon dari orang tak dikenal yang mengaku bernama Jericho. Namun karena Sam tidak mengenal siapa Jericho, lantas ia pun langsung mematikan kembali telepon tersebut. Ketika Sam akan mengambil minuman, tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar. Saat dilihat, ternyata yang ditembak itu adalah pacar baru Sam. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Jericho menghubungi Sam kembali. Jericho bertanya apakah tembakan barusan membuat Sam terkejut. Jericho menjelaskan jika Sam tidak mau menuruti keinginannya, maka orang-orang yang ada di jalan akan ditembaki oleh Jericho secara random. Ternyata ucapan Jericho tidak main-main karena ia kembali menembaki orang-orang yang ada di jalan. Pada akhirnya Sam bertanya apa yang sebenarnya Jericho inginkan. Jericho mengatakan kalau ia ingin Sam menghabisi 6 orang target yang sekarang menjadi musuh Jericho. Jika Sam menolak, maka Jericho bersumpah akan terus menembaki warga sipil. Mendengar hal itu, Sam pun akhirnya bersedia menuruti perintah Jericho. Sam turun ke bawah dan masuk ke dalam sebuah mobil berisi peralatan senjata yang sudah Jericho siapkan. Ketika sudah di dalam mobil, Jericho mencoba memvideo call Sam dan ternyata saat ini Jericho sudah menyandra putri Sam. Takut putrinya diapa-apakan, Sam pun langsung meminta Jericho untuk mengirimkan 6 orang target yang harus Sam habisi. 6 targets, 6 hours. Singkat cerita, Sam akhirnya tiba di target pertama yang diberikan oleh Jericho. Sam diminta Jericho agar menaruh sebuah peledak di bawah mobil si target. Setelah si target masuk ke dalam mobil, inilah yang dilakukan Sam.
Tak lama berselang, para polisi dan detektif segera menginvestigasi tempat kejadian itu. Mereka berusaha mencari petunjuk mengenai siapa pelaku dari pengeboman tersebut. Adegan berpindah ke seorang wanita open BO yang sedang memijat kliennya. Diketahui wanita ini bernama Lexi. Setelah cerot, kliennya pun mandi wajib di dalam toilet. Ternyata tujuan Lexi sebenarnya adalah mencuri file data dari kliennya tersebut. Setelah Lexi keluar, ia pun langsung menghubungi orang yang memerintahkan Lexi. Ternyata orang tersebut adalah Jericho. Lexi mengatakan kepada Jericho kalau file data yang Jericho minta sudah ia dapatkan. Mendengar hal itu, Jericho pun meminta Lexi agar segera mendatangi sebuah warnet untuk mengirimkan file data tersebut. Sampai saat ini, kita belum diberitahu siapakah sosok Jericho sebenarnya. Sesampainya di warnet, Lexi pun dengan cepat mengirim file data ke alamat email yang sudah Jericho siapkan. Belum juga data itu terkirim, Jericho kembali menyuruh Lexi untuk menjalankan misi selanjutnya, dan jika Lexi menolak, maka Jericho tidak akan segan menghabisi paman Lexi. Ternyata paman Lexi dijadikan sandera oleh Jericho agar Lexi mau menuruti semua perintahnya. Adegan beralih ke Sam yang kini sudah ada di tempat lokasi target yang kedua. Sam diminta Jericho untuk menghabisi target yang keduanya ini menggunakan senjata sniper. Setelah berhasil menghabisi target yang kedua, ternyata bersamaan dengan itu ada dua orang warga sipil yang sempat memergoki Sam. Sam sempat berniat menghabisi dua orang tersebut, namun pada akhirnya Sam pun memilih untuk segera kabur. Beberapa saat kemudian, para polisi datang dan meminta keterangan dari kedua warga sipil yang tadi. Kedua warga sipil itu memberitahu kalau yang menembak menggunakan mobil SUV berwarna hitam. Kebetulan juga mereka masih ingat dengan wajah Sam serta plat nomor mobil yang tadi digunakan Sam. I'm 2 minutes away. Kembali ke Sam yang sekarang naik ke atas gedung untuk menghabisi target yang ketiga. Ketika sudah di atas, Sam langsung mencari target yang diminta oleh Jericho. Sayangnya di sini Sam tidak langsung menemukan targetnya. Ternyata targetnya itu masih tertidur padahal waktu sudah siang hari. Ketika targetnya terbangun tiba-tiba, walaupun Sam berhasil menghabisi target yang ketiga, ternyata Jericho tidak puas karena Sam seharusnya menghabisi target tersebut 13 menit yang lalu. Sebagai bentuk peringatan, Jericho dengan sadis membantai orang-orang yang ada di dalam sebuah kafe secara live. Melihat hal itu, Sam tidak habis pikir kalau Jericho akan melakukan hal tersebut. Ketika Sam akan kembali ke mobil, tak sengaja ia bertemu dengan dua orang preman yang ingin memalak Sam. Sam yang sedang terburu-buru tanpa pikir panjang langsung menghajar kedua orang tersebut. Di sisi lain, para polisi yang terus mengidentifikasi pelaku, akhirnya mereka menemukan titik terang dan mereka yakin kalau si penembak itu adalah Sam, mantan intelijen yang sudah dipecat. Ternyata hal ini sengaja dilakukan Jericho untuk menjebak Sam. Sementara itu, Lexi mendatangi sebuah ruangan bawah tanah untuk bertemu dengan Jericho. Di sini Jericho mengatakan kalau Lexi tidak boleh lelet dan jangan sampai melakukan kesalahan. Karena jika hal itu terjadi, maka Jericho tidak akan segan-segan menghabisi pamannya yang kini sedang disandra. Kemudian Jericho menyuruh Lexi membawa sebuah tas untuk diantarkan kepada Sam. Sam sendiri saat ini sedang berada di sebuah bar untuk menghabisi target yang keempat. Melihat targetnya masuk ke dalam toilet, Sam pun langsung mendatanginya dan inilah yang dilakukan Sam. Setelah menghabisi target yang keempat, Sam keluar namun ia sempat ingin diserang oleh teman-teman si target. Untungnya Sam langsung mengacungkan senjatanya hingga akhirnya ia berhasil pergi dari tempat tersebut. Di balik itu, di kantor polisi, kepala detektif mengatakan kalau ia sudah membawa Billy, yaitu orang yang dulu dipecat bersama Sam. Kita tahu Billy ini adalah mantan atasannya Sam yang sekarang diminta untuk membantu menghentikan Sam.
Di sini si kepala detektif yakin kalau Sam telah menjadi teroris dan mereka harus segera menangkapnya. Seorang detektif perempuan mencoba membantah karena ia yakin Sam melakukan hal itu atas dasar desakan bukan keinginan Sam sendiri. Mengingat sudah puluhan tahun Sam selalu patuh dan taat kepada negara. I want results. Kembali ke Sam yang sekarang hendak mendatangi target kelima sesuai apa yang diperintahkan oleh Jericho. Beberapa polisi tak sengaja melihat Sam dan langsung berusaha menangkapnya. Sam mencoba kabur hingga ia bersembunyi di sebuah rumah bunga. Sayangnya Sam ketahuan hingga terpaksa Sam harus melumpuhkan kedua polisi tersebut. Sam kembali mencoba kabur namun lagi-lagi para polisi datang dan sekarang menggunakan helikopter. Hingga pada akhirnya Sam berhasil menghindar lalu dijemput oleh Lexi sesuai perintah dari Jericho. Di tengah perjalanan, Lexi dan Sam saling menceritakan kalau putri Sam saat ini disandra Jericho, begitupun dengan pamannya Lexi. Kemudian mereka berdua mencoba mendatangi seorang target Sam yang kelima. Ini dia target kelima yang saat itu sedang menonton berita di TV mengenai Sam yang sekarang telah resmi menjadi buronan. Tak lama kemudian orang itu dikagetkan dengan kedatangan Sam yang langsung menodongkan senjata. Di sini Sam sempat bertanya siapakah dirinya sampai ada seseorang yang menginginkannya mati. Orang itu mengatakan kalau ia hanya seorang supir taksi biasa. Hingga orang itu mencoba melawan dan Sam tanpa pikir panjang langsung menghabisinya. Saat Sam sudah kembali ke mobil, Sam menghubungi Jericho lalu bertanya siapa target yang keenam yaitu target terakhirnya sesuai perjanjian awal. Jericho menjawab kalau target yang terakhir adalah Sam sendiri. Jericho menjelaskan kalau tas yang sebelumnya dibawa Lexi adalah sebuah bom. Jericho meminta Sam untuk melakukan bom diri di sebuah kerumunan yang sekarang sedang berdemonstrasi. Apabila Sam menolak, maka Jericho tidak akan segan menghabisi putrinya. Oh, God, no. Setelah sambungan telepon itu mati, Sam mengatakan kepada Lexi kalau ia tidak mau melakukan hal tersebut dan sekarang ia akan mencoba memburu Jericho. Di sini Sam bertanya apakah Lexi tahu keberadaan Jericho. Lexi menjawab kalau ia pernah mendatangi Jericho di sebuah ruangan bawah tanah. Pada akhirnya Sam dan Lexi memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Di sisi lain, si Dewan Keamanan yang dulu memecat Billy dan Sam kini mendatangi seorang pembunuh bayaran. Si Dewan Keamanan meminta orang tersebut untuk segera mencari Sam. Adegan kembali ke Sam dan Lexi yang sekarang berada di ruangan bawah tanah untuk mencari Jericho. Sayangnya Jericho sudah tidak ada di tempat tersebut. Tak lama Jericho menghubungi Lexi karena ternyata Jericho sudah tahu akan rencana mereka. Jericho dengan kejam langsung menghabisi paman Lexi karena Lexi telah memberitahu keberadaan markasnya. Kemudian Jericho mengancam akan menghabisi juga putri Sam jika Sam tidak melakukan perintahnya sampai jam 3 sore. What is your big plan? We've got nothing. Ketika di dalam mobil, Lexi mengatakan kalau ia mempunyai rencana untuk mencari keberadaan Jericho. Ternyata rencana tersebut yaitu mendatangi seorang pria yang dulu pernah dipijat oleh Lexi. Setelah menjebak pria itu masuk ke dalam mobil, Sam memaksa orang itu untuk melacak keberadaan Jericho melalui IP address ponsel Jericho. Diketahui orang ini adalah seorang ahli teknologi pemerintah dan file yang dulu dicuri merupakan file data pembuatan senjata terbaru. I'll tell your wife absolutely everything. We realize this is highly illegal. Just do it. Di sisi lain, si detektif wanita mencoba menghentikan aksi demonstrasi yang sedang berlangsung. Karena ia sadar kalau kerumunan seperti inilah yang biasanya menjadi target seorang teroris. All I know, you could be next, or him, or that guy over there. Adegan berpindah ke Jericho yang sebentar lagi akan menghabisi putri Sam. Jericho sadar kalau Sam tidak mungkin berani meledakkan bom tersebut untuk menghabisi ratusan orang. Bertepatan pada jam 3 sore, tiba-tiba Sam muncul dan langsung menodongkan senjatanya. Sam menyuruh Jericho untuk melepaskan penutup kepala.
Sam dibuat terkejut karena Jericho ternyata adalah Billy, yaitu mantan atasan Sam yang dulu dipecat dari intelijen bersama Sam. Diketahui Billy menjadi teroris karena ia masih dendam kepada pemerintah. Billy dulu mati-matian membela negara serta memberantas teroris, namun sekarang negaranya membuang Billy begitu saja. Clue what I've been through. How awful for you. I'm killing innocent people. What does that achieve exactly? What difference does it make? Sam mendekat ke arah putrinya lalu menyuruh sang putri untuk segera keluar. Di suatu kesempatan, Billy mencoba menembak Sam, namun dengan cepat Sam lebih dulu menghabisi Billy. Setelah semua selesai, Billy pun menghampiri Lexi dan putrinya untuk segera pergi. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba, ternyata orang yang menembaknya adalah pembunuh bayaran suruhan si Dewan Keamanan. Ketika di dalam ambulan, ternyata tembakan itu hanya akan membuat Sam pingsan. Karena si Dewan Keamanan sudah tahu kalau Sam bukan seorang teroris seperti yang dituduhkan orang-orang. Ketika Sam sudah sadar, ternyata si Dewan Keamanan ingin menjadikan Sam sebagai intelijen rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Sam ditugaskan untuk memberantas para teroris yang ada di negara ini. Sementara alasan Sam ditembak yaitu untuk memalsukan kematian Sam agar orang-orang menyangka kalau Sam sudah meninggal. I'll be in touch. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.